pemerintah. Setelah diterima menjadi di dalam prolegnas dan menjadi prioritas, kemudian dibuat pansus dan saya jadi ketuanya. Kita bedah, ternyata konten dari RUU yang diajukan pemerintah ini ansih meminta kewenangan yang lebih dalam penindakan. Contoh misalnya mereka meminta agar untuk orang yang dicurigai boleh diambil dan diasingkan ke tempat tertentu selama 6 bulan. Bayangkan, itu bukan penangkapan dan itu bukan penyelidikan. Hanya diambil saja, simpan di tempat tertentu yang terserah mereka selama 6 bulan. Kemudian mereka minta penambahan masa penahanan. Ya, dari yang lalu itu 7 kali 24 jam. Ini totality dari mulai penangkapan, penahanan, pemeriksaan sampai penuntutan. Totalnya itu sudah mencapai 500 hari lebih. Ya. Kemudian ada upaya mengkriminalisasi ceramah-ceramah agama. Mereka kemudian bisa menetapkan ini ceramah radikal, ini ceramah yang bisa mengarah pada teroris. Kemudian si penceramah ditangkap. Kemudian ada upaya lagi untuk menetapkan pidana kepada orang yang menjadi anggota dari satu organisasi yang menurut pemerintah organisasi ini adalah organisasi teroris. Misalnya Jamaah Islamiyah. Nah, mereka yang punya kartu Jamaah Islamiyah serta-merta teroris, gitu loh. Dia mau pegawai negeri yang sangat aktif, atau dia seorang guru yang menjadi guru teladan selama 10 tahun berturut-turut di sekolahnya, nggak peduli. Ada KTA-nya, ada teroris. Nah, gitu. Itu keinginannya pemerintah, gitu loh. Ya. Kemudian mereka bisa melakukan tindakan yang kemudian mereka narasi sendiri. Jadi kalau dia nggak senang sama imam ditembak, kemudian ada narasi. Kenapa imam itu teroris? Kenapa? Karena mewawancarai ketua pansus teroris, ya kan? Mungkin disuruh oleh kelompok tertentu untuk mengorek keterangan, dan Romo tidak tahu bahwa dia itu adalah antek-antek teroris. Nah, ditembak, narasi, udah teroris. Tidak akan ada lagi proses hukum. Jadi due process of law itu nggak ada. Itu semua terjadi pada teroris-teroris yang ditembak. Nah, dan listnya itu tidak selalu berasal dari dalam negeri. Listnya bisa berasal dari luar negeri. Makanya ada yang ditembak, jangankan tahu kejahatannya, namanya aja kita belum tahu gitu. Ya, seperti yang kejadian di Cawang itu, ditembak, jangankan kejahatannya, namanya aja nggak tahu. Maka di kuburan itu namanya Mr. X. Nah, tapi karena narasi dari pemerintah ini teroris, ya teroris gitu aja. Nah, kemudian tidak ada menyentuh sedikit pun bagaimana menangani korban-korban teroris. Ya, nggak menyentuh sedikit pun. Jadi ini kemudian memprihatinkan. Dalam RDP dan RDPU kita terasa bahwa pemerintah ini memberantas teroris itu artinya nembakin gitu loh. Nembakin, bukan menghabisi faham terorisme, tapi nembakin teroris, menahan teroris. Nah, ini semacam filosofi dari keberhasilan yang mau dibangun itu adalah berapa banyak yang ditangkap, berapa banyak yang ditembak. Nah, makanya kita kemudian membangun spirit di pansus itu. Spirit pertama,
undang-undang ini harus dalam rangka penegakan hukum. Undang-undang ini harus dalam rangka menghormati hak asasi manusia. Dan undang-undang ini harus untuk memberantas terorisme. Nah, dengan 3 spirit ini, kemudian kita mengkelompokkannya menjadi 3 pembahasan, yakni pencegahan. Ya, pencegahan ini diawali dengan memberi definisi, apa itu teroris? Jadi jangan sembarangan nyebut teroris. Atau ada yang perbuatannya lebih dahsyat dari teroris, malah nggak disebut teroris. Kemudian, apa itu tindak pidana teroris? Ya, apa itu tindak pidana teroris? Ini harus jelas juga. Bayangkan misalnya ada anak di Medan, entah pakai bom apa namanya kita nggak tahu, masuk ke gereja, nah, cuman keluar asap aja, teroris itu, dan 4,5 tahun, ya toh? Alam Sutra bom hancur, tapi Kristen, ya nggak teroris gitu loh. Yang ngebom itu Kristen, jadi nggak teroris. Kan lebih dahsyat itu. Di sini ada bom panci, di mana itu, di Sulu atau ya. Jangankan gedung polseknya, vas bunga di sebelahnya aja kan rusak. Tapi ada penembakan puluhan polisi, tentara, menghancurkan markas, dibakar segala macam di Papua, itu nggak teroris gitu loh. Nah, makanya kita perlu tahu teroris itu apa dan tidak pidana teroris itu bagaimana. Jadi jangan narasi tunggal ini teroris, pakai standar lah. Harus pakai standar, itu yang kita mau. Maka dalam upaya pencegahan itu harus ada definisi tentang apa itu teroris, apa itu tindak pidana teroris. Kemudian kan harus difahami betul. Kenapa kemudian orang bisa berfaham teroris? Ternyata ada karena kecemburuan sosial. Ya, ini jangan ditembak polisi dulu. Ini dikirimlah tim dari Departemen Sosial untuk menyelesaikan persoalan sosial itu. Mungkin karena persoalan pendidikan yang tidak benar. Ya, ini jangan ditangani polisi juga. Ini harus Departemen Pendidikan lah yang menyelesaikannya. Ada karena pemahaman keagamaan yang melenceng. Ya jangan polisi juga. Ini harus Departemen Agama, Majelis Ulama yang turun untuk melakukan upaya-upaya agar mereka tidak terinfiltrasi oleh pemahaman-pemahaman teroris. Kemudian mungkin kesalahan memahami ideologi. Nah, berarti kan ini harus ada ahli tata negara atau ahli sejarah yang perlu memberikan pencerahan supaya mereka tidak menjadi teroris. Hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Karena kita paham betul, by the gun you can kill teroris, but by education you can kill terorisme. Yang mau dibantas ini kan terorisme. Kalau fahamnya sudah habis kan nggak ada teroris lagi. Ini yang dilakukan kan nembak-nembakin orang aja, sementara fahamnya dibiarin gitu loh. Identifikasi itu selama ini nggak ada. Ya, memang ada program deradikalisasi, tapi kan tempatnya di lapas. Saya bilang itu program omong kosong. Kalau pembinaan deradikalisasi di lapas dengan kondisi lapas seperti yang kita lihat hari ini. Macam mana rupanya kondisi lapas yang kita lihat hari ini, di mana para orang yang disebut teroris itu ditahan? Pertama, semua lapas over capacity. Lumayan kalau 200%, 400% itu over capacity-nya. Saya banyak baca gedung ini untuk 7 orang, isinya 38. Itu berapa kali banyak itu? Bagaimana melakukan proses deradikalisasi? Udah, kemudian makannya nggak jelas juga. Biaya makan napi atau warga binaan per orang per hari itu 12.000 untuk 3 kali makan.
Mereka kan sekali makan 4.000. Macam mana membina deradikalisasi dengan makannya kurang? Dan terbukti hutang Kemenkumham tahun ini untuk makan minum para warga binaan itu 2016 itu sampai 4 triliun. Berarti ruangannya nggak beres, makanannya nggak beres, kemudian mau bikin program deradikalisasi. Belum lagi aparat Kalapas dan sipir. Di mana di negeri ini yang kalau orang mau besuk itu kemudian dia mendapatkan haknya besuk? Itu lewat berapa pintu dulu, dan nggak ada yang gratis lagi, nggak ada yang gratis. Impossible ya? Impossible. Nah, makanya yang penting ada setoran narkoba di penjara ada. Masa dibilang itu kejahatan warga binaan? Itu bukan kejahatan warga binaan, itu kejahatan Kalapas dan sipir. Masa iya mereka diawasi penuh kemudian bisa melakukan transaksi? Kalau sekali mungkin kecelakaan, gerobogan misalnya itu 8 kali transaksinya. Lalu dibilang napinya juga yang nggak beres. Ya enggak. Yang nggak beres itu Menteri Hukum dan HAM-nya. Jadi Yasona itu nggak mampu meletakkan aparat yang betul-betul bekerja sesuai dengan tugasnya di Kanwil Kemenkumham dan di lapas-lapas. Ya, jadi dia kemudian ada penjara yang terbakar, ada penganiayaan sama napi, ada pemukulan terhadap aparat, ada pengedaran narkoba. Kemudian Yasona Lawlinya merasa berprestasi juga, senyum sana senyum sini, kan itu nggak benar itu. Nah, karena itu kita fokus juga pada program pencegahan. Kemudian di penindakan supaya juga menghormati hak asasi manusia itu harus dengan identifikasi yang jelas. Kemudian tugas dari penindak ini diawasi. Maka di RUU ini akan ada badan pengawas. Ya, badan pengawas ini memang dikomandoi oleh anggota DPR RI lintas komisi. Tapi kemudian badan pengawas ini memiliki kewenangan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi baik SOP maupun pendanaan, jadi jangan hanya diawasi pendanaan yang mengalir kepada teroris. Pendanaan yang mengalir kepada aparat ini juga harus kita tahu. Karena nggak rahasia umum lagi, ada yayasan teroris di Semarang yang dipimpin oleh Pak Dai Bakhtiar, itu nggak pernah diperiksa PPATK. Tidak juga pernah diperiksa oleh Komisi 3. Dan itu dananya triliunan. Yayasan yang menaungi korban-korban teroris. Bukan operasi-operasi teroris. Kalau korban teroris belum pernah dinaungi. Ini menjadi pembahasan kita di pansus ini. Operasi-operasi teroris ini penindakan teroris. Iya. Nah, makanya kan kok bisa ada uang komandan Densus ngasih Siono, keluarga Siono 100 juta? Ya memang, dan uangnya banyak. Yang kita khawatir, mereka takut kalau nggak ada operasi, dana nggak cair kan itu. Jadi operasi itu untuk cairin dana, bukan untuk mengamankan dari teroris. Ini yang kita khawatirkan, makanya ini harus diawasi benar-benar. Kakak akan ada Dewan Pengawas. Kemudian kita ingin juga ada penguatan kepada BNPT. Jadi kan kita kan sedang membahas khawatir mereka takut kalau nggak ada operasi dana nggak cair kan itu. Kode penal kita terbuka. Nah, untuk hal-hal yang khusus lex speciali itu kita pisahkan. Apa itu? Korupsi menjadi extraordinary crime, penanganannya KPK. Narkoba extraordinary crime, penanganannya BNN. Teroris juga extraordinary crime, penanganannya BNPT. Jadi jangan semuanya numpuk di polisi gitu. Nah, jadi kita ingin BNPT lah yang mengassessment. Ini juga untuk mengurangi khusus lex perdebatan tentang boleh nggak polisi dan TNI. Ya, ternyata TNI memang punya tupoksi di Undang-Undang 34 tahun 2004 pasal 7 ayat 2 tentang TNI. Mereka memang punya
14 tugas selain perang. Satu di antaranya adalah memberantas terorisme. Nah, ini kan siapa yang mengasesmen? Ini yang susah selama ini. Ini yang susah. Makanya kita ingin melakukan penguatan BNPT. Jadi BNPT yang mengasesmen. Ini polisi aja. Ini TNI aja. Ini polisi dengan TNI. Nah, jadi BNPT. Jadi BNPT kalau dalam pembentukan BNPT ini kan di polisi aja. PP nomor 46 ini tahun 2010. Yang kemudian dirubah dengan Perpres ini nomor 12 tahun TNI 2012. Nah, jadi BNPT. Isinya kan jadi mereka berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga dalam penanganan teroris. Kita ingin lakukan penguatan, bukan berkoordinasi, mengkoordinasikan. Dia top leadernya. Jadi mudah mengasesmen. Seperti itu. Baru yang ketiga, kita akan bikin undang-undang ini ada penanganan korban, rehabilitasi, restitusi, ya, kompensasi. Ini juga akan diatur karena selama ini korban-korban teroris itu nggak disentuh negara. Paling tidak itu kita dapati pengakuannya dari AIDA, Asosiasi Indonesia Damai dan Penyintas Nusantara, yang anggotanya 1098 orang. Dan mohon maaf semuanya mengalami cacat karena peristiwa teroris. Dan ini nggak ditangani pemerintah. Mereka dengan menangis mengatakan ketika terjadi bom Marriott 1 dan 2, bom Bali, itu yang ditangani rumah sakit ya orang asing. Orang asing, korban asing. Karena mereka punya asuransi. Lalu orang Indonesianya itu menunggu di koridor-koridor. Makanya mereka ada yang mati di tempat, ada yang cacat permanen, gitu-gitulah. Nah, kita ingin di undang-undang ini ada pasal yang mengatakan korban teroris adalah tanggung jawab negara. Pertanyaannya, siapa yang menetapkan mereka korban? Nah, selama ini itu kan polisi. Polisi baru bisa menetapkan korban kalau ada pelaku. Itu di mana? Itu pasti di persidangan. Kan udah mati dulu nih korban. Nah, dengan penguatan BNPT ini kita berharap BNPT turun ke lapangan. Ini korban diurus rumah sakit. Yang bayar siapa? Yang bayar adalah Kementerian Kesehatan. Nah, dan yang menangani Kementerian Kesehatan, yang membayar tetap Menteri Keuangan. Dan Menteri Keuangan sudah oke. Bahwa untuk merehabilitasi, untuk memberikan kompensasi, itu memang harus dari negara. Cuma mereka belum ada format untuk menganggarkannya di kementerian mana. Maka dicadangkan seperti dana on call di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Jadi dana on call disiapkan di BA BUN, Bendahara Umum Negara, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Jadi kita ingin nanti dalam undang-undang ini tidak hanya polisi macam konten RUU yang diajukan oleh pemerintah. Kita akan melibatkan banyak kementerian lembaga, antara 17 sampai 27 kementerian dan lembaga, termasuk LPSK. LPSK di Undang-Undang 31 2014 punya tupoksi untuk memberikan rehabilitasi terhadap korban teroris. Tapi nggak ada PP. Nah, ini mau kita satu nafaskan saja di dalam undang-undang ini supaya semuanya bisa lebih cepat dan sederhana. Harga mati yang tidak bisa ditawar dalam semua kebijakan, apalagi penyusunan undang-undang, adalah outputnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Outcome-nya tentu untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Kan sebenarnya untuk itu. Lalu kalau nembakin, masa iya itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah? Bayangin aja, ada 10 teroris, masing-masing anaknya 5.
ditembak dengan sadis di depan anaknya seperti yang dilakukan selama ini. Sedang sholat pun ditangkap, sedang sholat pun ditembak. Ya toh? Ini membasmi teroris atau sengaja untuk melahirkan teroris beneran? Masa iya anak nggak sayang sama ayahnya? Untuk ayahnya, bayangin aja, ada perlakukan tidak manusiawi di depannya, kemudian dia sebagai anak, oh bagus gitu, nggak mungkin. Makanya ada Jibril, ada Abu Jibril, nanti ada anak Jibril, ada cucu Jibril, reproduksi. Kita kan ini membasmi teroris atau sengaja, bukan untuk melahirkan teroris dalam rangka nembakin teroris. Kan udah salah kaprah ya. Anak nggak sayang sama ayahnya, salah kaprah. Ya, mungkin karena aja banyak kali dana manusia di depan operasi dan harus ditonton lagi di TV. Oh bagus gitu, nggak mungkin. Yang benar kalau menangani teroris itu ada silent operation. Ada. Kalau ini malah attraction operation. Nah, kalau bisa direkam di TV, supaya dunia nonton dahsyat. Wah ini pasti soal ini membasmi teroris atau sengaja? Bukan untuk melahirkan teroris. Kalau bukan soal uang, melakukan satu peristiwa salah kaprah yang itu teror sama ayahnya. Salah kaprah. Berarti udah state terrorism. Nggak benar, ya. Nama ini yang harus kita ubah. Ya, sayangnya kemudian banyak kali karena arah pembahasan operasi dan harus ditonton lagi bagus gitu. Nggak mungkin. Yang benar kalau menangani teroris ada silent operation. Sudah 15 kali mereka absen dalam jadwal pembahasan yang sudah disepakati. Sayangnya media mengatakan ini membahas kerja DPR ini nggak sengaja selama membahas bukan soal uang, melakukan satu peristiwa salah kaprah yang itu teror sama berarti udah bayangkan itu. Nah jadi kita nggak tahu nih pemerintah yang sekarang ini kayaknya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah itu sangat minim sekali. Kental yang terasa itu adalah bagaimana mereka mendapatkan dan mengamankan kepentingan dan kebutuhannya. Karena itu yang terjadi hari ini tidak lagi penegakan hukum, tapi abuse of power atau arogansi kekuasaan. Jadi Indonesia sedang diupayakan bergeser dari Rechtsstaat, negara hukum, menjadi Machtstaat, negara kekuasaan. Dan saya anggap yang kemudian berhasil meredam ini adalah para ulama, para umat Islam dengan aksi-aksi damainya. Sehingga masih ada semacam pressure kepada pemerintah untuk tetap menegakkan hukum walaupun terpaksa. Karena di dalamnya ada kepentingannya yang harus dikorbankan ya kalau hukum ditegakkan. Tapi itu mereka kemudian tidak berani semena-mena sekali untuk tidak menegakkan hukum karena didesak, karena didemo dan didoakan oleh para ulama dan umat Islam. Kalau nggak ada umat Islam di Republik ini, mungkin negara ini bukan lagi negara hukum. Makanya saya dalam berbagai kesempatan ingin mengingatkan bahwa secara hukum pemerintah kita masih pemerintah Republik Indonesia. Secara politik ya memang mereka masih dipilih secara demokratis oleh warga negara Indonesia. Tapi secara sosiologis ada impossible hand yang mengendalikan jalannya pemerintahan dan kekuasaan politik di Republik ini. Ya, kita nggak tahu apa itu, tapi yang kita khawatir adalah munculnya kembali tanda-tanda kebangkitan PKI. Saya guru sejarah 12 tahun. Ya, penatar P4 saya 10 tahun. Saya peserta terbaik 1 penataran P4 tingkat nasional angkatan kelima di Sumatera Utara. Ya, terbaik 1. Kenapa? Karena saya bisa menjelaskan Pancasila itu dengan data sejarah. Nah, kenapa saya yang khawatir adalah kebangkitan PKI? Begini, dulu ketika PKI akan bangkit, kondisi yang terjadi sama seperti sekarang. Harga-harga kebutuhan begitu mahal. Dan kesempatan bekerja begitu sulit. Apa yang terjadi kalau kerja sulit, kebutuhan mahal? Orang nekat, orang galau. Situasi ini sangat subur untuk diprovokasi
ke arah kepentingan sang provokator. Ya. Jadi waktu tahun 64 menjelang 65 seperti ini. Sekarang juga berulang. Saya khawatir ini dilakukan oleh kelompok yang sama, PKI. Karena orang yang kesulitan, orang galau itu sulit untuk disatukan. Seperti daun kering, nggak bisa diikat. Yang susah, yang paling mudah dibakar, diprovokasi. Nah, ini kondisi yang memang mereka ciptakan. Jadi penguasaan ekonomi di segala sektor. Kita terkejut ketika Bank Dunia mengeluarkan data. Perekonomian Indonesia hari ini hanya berada di tangan 10 jari dari 2 tangan manusia. Jadi mungkin 9 naga tambah 1, kita nggak tahu. Seperti itu. Nah, ini kan mereka bisa men-setting apa saja. Mereka bisa men-setting apa saja. Lapangan pekerjaan kasih sama siapa, mereka bisa. Sekarang dikasih sama imigran-imigran Tiongkok. Legal maupun yang ilegal. Dulu sih boleh kasih pekerjaan sama orang asing. Tapi dalam rangka transfer teknologi. Sekarang pekerjaan kasar yang cuma bisa dikerjakan oleh bangsa kita yang nggak sekolah itu pun mereka ambil alih. Akhirnya bangsa kita kehilangan lapangan pekerjaan. Maka saya dukung statementnya Fahri Hamzah. Bangsa kita sampai ngemis-ngemis jadi babu ke negeri lain. Sementara lapangan pekerjaan di dalam negeri dikasihkan kepada orang-orang Tiongkok. Ketika Menteri Tenaga Kerja kemudian menyerang Fahri, saya balik menyerang Menteri Tenaga Kerja. Anda nggak paham jadi Menteri Tenaga Kerja. Anda mau ambil sisi negatifnya saja. Ambil kontennya. Ya, proteksilah lapangan pekerjaan dalam negeri. Kasih keluarga kita biar tidak jadi TKI, TKW. Anda kok marah-marah? Memang ada menteri yang bodoh, saya bilang. Nah, itu sudah terjadi ya. Kesulitan pekerjaan dan mahalnya harga barang. PKI dulu bangkit dalam situasi seperti ini. Kenapa? Rakyat mudah diprovokasi. Yang kedua, ciri kebangkitan PKI tahun 65 itu adalah kriminalisasi ulama dan tokoh bangsa. Lagi-lagi supaya masyarakat kehilangan arah. Nggak ada panutan. Jadi kalau ulama di stigma jelek, ulama di stigma negatif, tokoh-tokoh bangsa yang banyak berjasa dikatakan makar, di stigma negatif, kan mereka kehilangan arah karena tidak punya lagi panutan. Ini juga situasi yang diinginkan PKI. Kemudian pada masa lalu juga ada pendataan ulama, terutama di Pulau Jawa. Dan setelah didata, rata-rata ulama itu matinya tersembelih. Ya. Dan sekarang mungkin penyembelihan secara fisik orang berpikirlah untuk melakukannya. Tapi penyembelihan secara ideologi, penyembelihan secara spirit, sehingga para ulama tidak lagi bersuara lantang untuk menyatakan kebenaran dan keadilan, itu pasti sudah terjadi. Karena ulama-ulama yang punya suara lantang ini sekarang itu dikriminalisasi. Jadi didata. Ada orang bilang kan nggak salah ulama didata, Romo, untuk meningkatkan kualitas. Ya benar, kalau yang mendata majelis ulama. Kalau yang mendata polisi, masa iya diajarin nembak ulama itu, saya bilang. Diajarin nangkap orang. Ya tujuannya impossible hand. Dan ini pernah terjadi di masa kebangkitan PKI tahun 65. Kemudian yang keempat, ada pemberangusan ideologi Islam. Ya, kita ingat dulu dalam sejarah, karena saya guru sejarah, pernah menceritakan ini kepada mahasiswa saya, kepada murid saya. Seorang guru masuk ke dalam kelas, menyuruh murid-muridnya pejam mata, menadahkan tangan. Ibu guru kasih kami pensil. Maka anak-anak itu melakukannya. Ibu guru kasih kami pensil. Gurunya bagi-bagi pensil. Udah, buka mata katanya. Buka mata. Ada pensilnya? Ada. Berarti ibu guru ada. Betul anak-anak? Betul. Sekarang pensilnya taruh lagi di laci. Tadahkan tangan lagi, biar dapat pensil lagi. Mintanya sama Allah katanya. Pejam mata, ya Allah kasih kami pensil. Anak-anak bilang, ya Allah kasih kami pensil. Nggak ada toh pensilnya? Ada pensilnya anak-anak? Nggak ada. Berarti Tuhan nggak ada. Gitu. Dan itu sudah terjadi lagi. Kan ada di YouTube. Seorang pemuda mengatakan,
Asyhadu la ilaha illallah sallallahu Muhammad Rasulullah, itu artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Saya tanya, bersaksi di pengadilan syaratnya apa? Mengalami, mendengar, atau melihat. Nah, sekarang saya tanya, kalian ngalami nggak bersama dengan Tuhan dan Rasul? Mendengar nggak dia berfirman? Enggak kan? Mengetahui nggak? Enggak. Ngapain kalian bersyahadat? Itu sudah ada di YouTube. Dan itu pasti orang komunis. Dan lebih dahsyat, tokoh nasional, mantan presiden lagi. Dalam hari ulang tahun partai yang dipimpinnya. Kemudian dengan lantang mengatakan bahwa jangan menganut ideologi tertutup. Apalagi sampai percaya pada akhirat. Akhirat itu ramalan masa depan. Pertanyaannya, apa udah ada orang yang pulang dari akhirat? Begitu? Kan sama ini. Pemberangusan. Ya, pemberangusan ideologi keislaman. Baru dituduh intoleran, baru dituduh ideologi tertutup, dan lain sebagainya. Itu sudah terjadi. Kemudian yang kelima, mata uang Republik tahun 64 itu lambangnya Palu Arit. Dan Palu Arit berkibar di mana-mana. Sekarang itu juga sudah terjadi. Bendera Palu Arit di mana-mana, baju Palu Arit sudah dipakai orang. Aku bangga jadi anak PKI sudah ditulis orang. Dan uang baru, pecahan 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, bacaan BI dengan cat yang terputus-putus. Kalau kita rekonstruksi, ya memang Palu Arit lagi. Lengkap ya? Lengkap itu sudah ciri-ciri kebangkitan PKI. Makanya saya khawatir ada impossible hand. Ya oke, memang pemerintah kita secara hukum masih pemerintah Republik Indonesia. Secara politik dipilih secara demokratis oleh rakyat Indonesia. Tapi kenapa kebijakannya seperti ini? Saya khawatir ada kekuatan lain yang paling saya khawatirkan adalah impossible hand itu adalah PKI, karena ciri-cirinya udah sama dengan ciri kebangkitan PKI tahun 65 yang lalu. Dan ini patut diwaspadai oleh semua pihak, semua agama. Karena kalau PKI berkuasa, bukan cuma umat Islam yang dihabisi, tapi semua mereka yang yakin kepada Tuhan itu sendiri. Ya, ya mungkin saya salah ya. Tapi kalau saya sama sekali nggak yakin kalau kemudian pemerintah akan menegakkan hukum terhadap pelanggaran SOP yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus Siono. Mungkin saya salah, tapi saya nggak yakin hukum itu akan ditegakkan. Ya, artinya saya berdoa semoga saya salah. Kenapa? Karena faktanya memang banyak yang nggak dilakukan penegakan hukum. Apa misalnya pemukulan umat Islam dan ulama di Jawa Barat, ya, oleh salah satu ormas di depan aparat kepolisian. Korbannya jelas, kerugiannya nyata. Pertanyaannya, ada nggak yang diproses hukum? Saya jawab, nggak ada. Nggak ada. Pengepungan ulama yang mau turun dari pesawat itu melanggar hukum nasional dan hukum internasional tentang keamanan dalam penerbangan. Dan di situ ada polisi. Pertanyaan saya, ada nggak masyarakat yang diproses hukum? Saya jawab, nggak ada. Waktu demo 4/11 kan memang disepakati utusan dari umat Islam Arifin Ilham, kemudian dari pemerintah, Kapolri, Panglima TNI, Menko Polhukam, Wakil Presiden rapat di Istana Presiden Merdeka Barat. Rapat sedang berlangsung, Kapolda Metro perintah tembak. Tembaknya nggak ke atas lagi, langsung ke bus yang ditumpangi para ulama. Dan korban kan semua ustadz jadi korban. Ustadz Ali Jaber jadi korban, Kiai yang dari Bandung itu, A.A.G menjadi korban, Bakhtiar Nasir juga dapat luka. Ini kan kriminal nih.
Udah. Karena mereka sepakat ini damai-damai, karena mereka lagi berunding, mereka kaget, keluar nih semua yang rapat ini. Kapolri pidato. Saya Jenderal Tito Karnavian, Kapolri, hentikan tembakan. Habis itu Panglima TNI, berhenti tembakan? Enggak. Makin dahsyat. Maka saya tanya, Pak Kapolri, ini di Raker, itu pidato Bapak benar-benar nyuruh berhenti atau isyarat nembak? Saya bilang. Kalau memang benar-benar perintah menghentikan tembakan, mereka terus nembakin, kan mereka menyalahi SOP. Udah ada nggak yang diproses? Saya jawab sendiri, nggak ada. Nggak ada yang diproses. Jadi memang pemerintah ini tidak siap menegakkan hukum. Makanya kita bantah pidato Jokowi yang mengatakan demokrasi kita kebablasan. Salah itu pidatonya. Dan memang Jokowi kan tetap salah kalau pidato. Ya kan? Apa dia bilang? Demokrasi kebablasan. Karena itu aparat penegak hukum jangan ragu-ragu menegakkan hukum. Ini kan menyuruh aparat penegak hukum ngantemin rakyat. Demokrasi itu landasannya adalah penegakan hukum. Kalau hukum nggak ditegakkan, ya demokrasinya nggak jalan. Nah, sekarang yang nggak menegakkan hukum siapa? Memang yang berkenang menegakkan hukum itu pemerintah. Kalau hukum nggak tegak, salah siapa? Salah pemerintah. Lalu rakyat ingin hukum itu tegak, pemerintah nggak mau, ribut. Kemudian dibilang demokrasi kebablasan, enggak. Pemerintah menggerus dasar-dasar demokrasi dengan cara tidak menegakkan hukum. Di negara hukum, kejahatan yang paling besar itu adalah tidak menegakkan hukum. Dalam hal ini, pemerintah sudah melakukan kejahatan yang besar karena tidak menegakkan hukum. Lalu jangan bilang demokrasinya kebablasan kalau rakyat nuntut hukum ditegakkan. Lalu hukum tidak ditegakkan, rakyat nuntut, presiden malah bilang jangan ragu-ragu, maksudnya tembakin aja gitu. Ini kan memang ya impossible hand lah menurut saya. Ada pesan-pesan yang tidak nyata, tapi itu yang menjadi guidance dari pelaksanaan kebijakan pemerintah akhir-akhir ini. Gini, kalau pendanaan teroris itu kan tadi kita sudah bilang, tim pengawas itu gunanya supaya jangan cuma dana yang ngalir ke teroris saja yang diawasi. Tapi dana yang mengalir untuk operasi-operasi penindakan juga harus diawasi. PPATK harus bertugas. Itu dana yang ada di Semarang itu harus diperiksa. Dari mana, untuk apa? Harus diperiksa dong. Seperti itu. Tapi kan seperti biasa, pemerintah ini kalau terkait dengan dia, soal dana ini kan dia aman-aman saja. Atau pihak lain, tapi yang bersekutu dengan dia. Itulah maksudnya. Seperti Alfamart, kalau kalian belanja balik di bawah 500, itu kan kasirnya bilang sumbangan ya Pak? Sumbangan. Tahun ini itu terkumpul 30 miliar. Harusnya dibagilah kepada mereka yang paling banyak belanja. Misalnya Pak umat Islam. Ini kan dananya bukan untuk umat Islam. Itu pelanggaran pertama. Pelanggaran yang kedua, mereka bilang itu CSR. Padahal CSR itu kan harus berasal dari keuntungan, bukan dari dana yang dihimpun lewat masyarakat itu. Dan dua pelanggarannya. Pertanyaannya, ini diperiksa enggak? Enggak. Kenapa? Mereka kan dukung pemerintah. Tapi Bahtiar Nasir yang ngumpuli dana infak digunakan untuk aksi damai dituduh TPPU. Tindak pidana pencucian uang. Orang yang baru belajar hukum pun tahu. TPPU itu adalah pidana yang tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kejahatan yang mendahulunya. Misalnya apa? Dana korupsi, dana narkoba, dana teroris, baru dipakai seakan-akan ke hal-hal yang positif. Itu pencucian uang. Ini kan dari infak. Masa infak sama dengan korupsi, infak sama dengan teroris, infak sama dengan narkoba? Bodoh bener nih penyidik kita ini. Kan bodoh nih penyidik ini. Dana infak disamakan dengan apa? Dengan teroris. Maka dia bilang itu karena dialirkan ke Turki. Udah dipanggil, udah diperiksa nggak sampai ke Turki. Lalu dapat berita dari mana? Dari media. Itu ngomong Kapolri langsung.
kasus Bakhtiar Nasir ini kami dapat dari media. Jadi bukan ada yang laporin. Jadi mereka tidak periksa. Kalau ada dari media, mereka kan harus tabayun kalau bahasa Islam. Harus konfirmasi dong. Yang di Turki itu siapa? Kalau misalnya memang betul dikirim. Benar itu teroris. IHR. Hah? IHR mau somasi ternyata belakang ketika itu. Ternyata yang di Turki sekarang mau somasi. Pertanyaan saya, jalan nggak ini? Saya jamin, nggak jalan. Karena pemerintah kita tidak ada komitmen menegakkan hukum, apalagi untuk dirinya sendiri. Tapi untuk lawan-lawan politiknya, untuk ulama, saya kira ini sangat cepat. Makanya kalau TV-TV yang lain memberitakan tidak proporsional, TV-TV yang lain beritanya berat sebelah, itu pasti aman. Tapi jangan TV ini. Kalau TV ini berat sebelah, ini pasti diperiksa. Karena dianggap tidak sejalan dengan kepentingan mereka gitu. Pertama, kalau revisi Undang-Undang Dasar itu kan dia pasti pengawas lah yang harus berkomitmen. Kalau pengawasnya juga pemerintah ya sama aja. Makanya kita tidak mau pengawas internal BNPT, tapi pengawas eksternal. Ya, pengawas eksternal. Walaupun efektivitasnya tidak ditentukan oleh seberapa kuat mekanisme kerja pengawas itu, tapi kan lebih ditentukan seberapa komit orang yang duduk di dalam lembaga pengawasan itu. Itu kalau tentang teroris. Tapi kalau secara umum untuk Republik ini, dengan pemerintah yang ada sekarang, saya sama sekali tidak berharap lagi. Makanya kita hati-hati saja jangan melanggar hukum. Karena hukumannya pasti berat. Karena nggak sengaja pun itu dicari-cari. Apalagi jelas-jelas melanggar hukum. Jadi ya, yang penting ulama masih terus memberikan perhatiannya. Dan kemudian rakyat, ya tolong benar-benarlah dinikmati ini. Masih cocok nggak dilanjutkan. Kalau saya tetap berpikir ini baru bisa berubah kalau presidennya nggak Jokowi lagi, itulah menurut saya itu. Oke.